Aksi eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya, termasuk air putih kepada bayi sejak lahir hingga berusia 6 bulan, kecuali obat-obatan atau vitamin yang diresepkan tenaga medis. ASI mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam 6 bulan pertama di kehidupannya. Kandungan gizi dalam ASI seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, serta antibiotik. B yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Yang pertama itu pengetahuan ibu tentang manfaat ASI, yang kedua itu tingkat pendidikan, yang ketiga itu dukungan keluarga, yang keempat kondisi kerja ibu serta dukungan dari tenaga kesehatan. Yang ketiga yaitu implementasi program ASI eksklusif dalam perspektif model Smith. Yang pertama itu ada konten kebijakan, yang kedua itu ada pelaksanaan, yang ketiga ada target kelompok, yang keempat itu ada lingkungan. Peran tenaga kesehatan dan lingkungan sosial. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan cakupan ASI eksklusif, melainkan edukasi, konseling, menyusui serta pendampingan ibu sejak masa kehamilan hingga pasca melahirkan. Yang selanjutnya itu manfaat program ASI eksklusif. Yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan dan imunitas bayi, program ASI eksklusif. Yang kedua yaitu mendukung kesehatan ibu dan efisiensi ekonomi keluarga. Yang ketiga, model Smith memiliki 4 komponen utama dalam implementasi kebijakan. Yang pertama yaitu ada ide kebijakan, yang kedua itu target group, yang ketiga implementing, yang keempat environmental. Tujuan program ASI eksklusif itu yang pertama meningkatkan derajat kesehatan bayi dan ibu secara menyeluruh. Yang kedua itu menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi akibat penyakit infeksi. Yang ketiga itu meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan perilaku ibu dalam memberikan ASI secara eksklusif. Yang keempat itu mengurangi pengeluaran ekonomi keluarga dan pembiayaan negara dalam sektor kesehatan anak. Yang kelima yaitu mengoptimalkan peran tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung pemberian ASI eksklusif. Kelebihannya yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang kedua itu meningkatkan daya tahan bayi. Yang ketiga itu membantu pemulihan gizi ibu pasca melahirkan. Yang keempat itu efisien secara ekonomi. Yang kelima itu mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan primer dalam edukasi dan pendampingan institusi. Kekurangannya yaitu kurangnya pemahaman atau kesadaran ibu akibat rendahnya tingkat pendidikan atau akses informasi. Dan kedua itu minimnya dukungan dari keluarga dan tenaga kerja, seperti tidak tersedianya ruang-ruang asli atau melahirkan yang tidak mencukupi. Dan ketiga itu kurangnya pelatihan dan motivasi dari tenaga kesehatan dalam memberi edukasi tentang ASI. Yang keempat yaitu pengaruh pola susu formula yang mengabulkan persepsi masyarakat terhadap penggunaan ASI. Yang kelima itu tantangan pada ibu bekerja dalam mempertahankan ASI eksklusif karena keterbatasan waktu dan fasilitas. Baiklah, saya kembalikan kepada mereka. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Baiklah, saya melanjutkan materi yang elemen yang ada dalam model Smith tahun 1973. Yaitu yang pertama ada polisi konten atau isi kebijakan. Itu substansi atau isi dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Kebijakannya itu meliputi yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI eksklusif,
Terus ada Permenkes tentang fasilitas pendukung menyusui. Yang kedua ada implementasi organization atau organisasi laksana. Ini tuh aktor yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan itu. Organisasi pelaksanaan itu mencakup puskesmas, rumah sakit, bidan, dokter, perawat, kader posyandu, dan yang lain. Terus yang ketiga ada target group atau kelompok sasaran. Ini tuh pihak yang menerima dampak langsung dari kebijakannya. Sasarannya itu antara lain ibu menyusui, keluarga ibu, khususnya suami sebagai pendukung. Yang keempat ada environmental faktor lingkungan. Faktor ini mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya. Faktor lingkungan ini meliputi yang pertama ada lingkungan dari suami, ketersediaan ruang, pengaruh budaya, iklan susu formula dan lingkungan sosial tertentu. Selanjutnya ada analisis peran aktor dalam pelaksanaan kebijakan program aksi eksekutif. Yang pertama ada dari pemerintah nasional maupun daerah. Ini tugasnya menyusun regulasi dan kebijakan strategis, menyediakan dana dan program, terus memastikan pengawasan implementasi berjalan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Kedua ada tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, perawat atau kader. Ini tuh tugasnya memberikan pendidikan dan edukasi kepada ibu dan keluarga, mendampingi praktik menyusui sejak kehamilan hingga pasca melahirkan, terus menjadi fasilitator dan role model pemberian ASI. Yang ketiga ada ibu menyusui atau kelompok sasaran utama. Tugasnya pelaku utama pemberian ASI inklusif. Kedua penentu keberhasilan program berdasarkan kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan. Yang keempat ada keluarga dan lingkungan sosial. Itu memberikan dukungan emosional, logistik, dan waktu menentukan keberhasilan dari praktek menyusui tersebut. Yang kelima ada media dan dunia usaha. Ini berperan ganda, bisa mendukung melalui kampanye ASI atau menghambat dengan promosi susu formula berlebihan. Ini perlu diatur secara ketat agar tidak merusak tujuan kebijakan peran ambivalen. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Minta dari sana. Baiklah, saya akan mendapatkan kesimpulan dari kelompok. Program ASI eksklusif merupakan kebijakan strategis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya pada kandungan bertambah kehidupan baik. ASI memiliki kandungan nutrisi lengkap dan antibodi alamiah tidak dapat digantikan oleh produk lain, sehingga menjadi fondasi utama dalam menurunkan risiko infeksi, memperkuat sistem imun, dan mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Selain manfaat bagi bayi, program ini juga memberikan dampak positif bagi ibu seperti penurunan risiko kanker dan efisiensi ekonomi keluarga. Dalam perspektif modal unit, keberhasilan implementasi program ASI eksklusif sangat ditentukan oleh 4 elemen utama. Yang pertama, materi kebijakan, organisasi pelaksanaan, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan. Isi kebijakan telah tertuang jelas dalam peraturan nasional seperti UU Kesehatan dan PD ASI eksklusif. Pelaksanaan seperti tenaga kesehatan dan kader. Berperan dalam edukasi serta pendampingan menyusui. Kelompok sasaran yaitu ibu menyusui dan keluarganya membutuhkan pemahaman dan kesiapan untuk menjalankan ASI eksklusif. Sementara itu, faktor lingkungan seperti luas keluarga, tempat kerja, budaya, dan media menjadi penentu eksternal yang memperkuat atau justru memperhambat praktik menyusui. Peran para aktor, pemerintah, tenaga kesehatan, dan keluarga dan masyarakat harus berjalan sinergis agar kebijakan ini tidak hanya tersusun secara formal, tapi juga terlaksana secara fungsional dan menyeluruh di lapangan. Maka dari itu, program ASI eksklusif tidak hanya memerlukan regulasi, tetapi juga komitmen lintas sektor dan hubungan ekosistem sosial untuk memastikan bayi Indonesia tumbuh sehat dan optimal sejak awal kehidupan.
izin saya bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi keterbatasan ASI eksklusif dalam mencegah penyakit pada bayi? Baik, apakah ada lagi? Ustaz, baiklah saya minta tolong yang bertanya kepada kelompok, bagaimana cara mempromosikan program ASI eksklusif kepada masyarakat? Lanjut, Viola. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok pertama, mengapa ASI eksklusif penting untuk bayi dan lahir? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Rita yang akan dijawab oleh Jela. Pertanyaan ini silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rita, yaitu bagaimana cara mempromosikan program ASI eksklusif kepada masyarakat. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kampanye edukasi, melakukan penyuluhan tentang manfaat ASI eksklusif di fasilitas kesehatan, sekolah, dan komunitas, yaitu memberi materi edukasinya menarik dan informatif tentang ASI eksklusif seperti poster, brosur, atau video. Yang kedua, pelatihan tenaga kesehatan. Berikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang ASI eksklusif sehingga mereka dapat memberikan informasi yang akurat dan mendukung kepada ibu menyusui. Yang ketiga, dukungan komunitas. Kelompok pendukung ASI eksklusif di komunitas sehingga ibu menyusui dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan keuntungan. Kegiatannya, lakukan kegiatan komunitas yang mendukung ASI eksklusif seperti seminar, workshop, dan acara lainnya. Yang keempat, media sosial. Kampanye media sosial tentang ASI eksklusif menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Konten edukasinya menarik dan informatif seperti video, gambar, dan artikel. Yang kelima, kerjasama dengan stakeholder seperti pemerintah, organisasi kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan program ASI eksklusif. Dukungan kebijakan seperti cuti melahirkan yang lebih lama dan fasilitas menyusui di tempat kerja. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi, yaitu buat aplikasi yang mendukung ASI eksklusif seperti aplikasi pemantauan menyusui dan aplikasi edukasi tentang ASI eksklusif. Telepon konseling tentang ASI eksklusif sehingga ibu menyusui dapat mendapatkan dukungan dan informasi yang akurat. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Tambahan dan jawab kelompok. Terima kasih kelompok. Lanjut pertanyaan dari Yola yang akan dijawab oleh Devina. Devina, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yola. Pertanyaannya, mengapa ASI eksklusif penting untuk bayi baru lahir? Penting untuk bayi baru lahir karena yang pertama, nutrisi lengkap. ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi, termasuk protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kedua, peningkatan sistem kekebalan. ASI mengandung antibodi yang membantu melindungi bayi dari infeksi dan penyakit. Ketiga, mengurangi risiko penyakit. ASI eksklusif dapat mengurangi risiko penyakit seperti diare, pneumonia, dan alergi. Keempat, meningkatkan perkembangan otak. ASI mengandung asam lemak yang nutrisi lain yang penting untuk perkembangan otak bayi. Yang kelima, mengikat ibu dan bayi. ASI eksklusif dapat memperkuat ikatan antara ibu dan bayi serta membantu ibu memulihkan diri setelah melahirkan. Baik, saya kembali kepada mereka. Baik, terima kasih. Apakah Yola paham? Terima kasih kelompok. Coba ulangi. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya pertanyaan dari Bibi yang akan dijawab oleh Adila. Adila, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bibi. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi keterbatasan ASI eksklusif dalam mencegah penyakit pada bayi. Berikut beberapa cara mengatasi keterbatasan ASI eksklusif dalam mencegah penyakit pada bayi. Yang pertama itu ada pemberian vaksinasi. Pemberian vaksinasi dapat membantu melindungi bayi dari penyakit yang tidak dapat dicegah oleh ASI eksklusif. Yang kedua yaitu ada pemantauan kesehatan bayi. Pemantauan kesehatan bayi secara teratur dapat membantu mendeteksi penyakit ini dan mencegah komplikasi. Yang ketiga yaitu lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Yang keempat ada gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi. Yang kelima ada dukungan kesehatan, yaitu dukungan kesehatan dari tenaga
Baik, selanjutnya saya akan